Ada apa nih? Ada makanan halal dan makanan haram. Pengertian makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama halal, artinya diperbolehkan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua thayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak hanya menggunakan saja, namun harus halal atau tidak. Halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria, yaitu dari segi wujudnya atau zatnya. Makanan itu sendiri yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, halal dari segi cara mendapatkannya, yaitu sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka menjadi haramlah, sebagaimana mencuri, menipu, dan lain-lain. Ketiga, halal dalam proses atau cara pengolahannya, yaitu sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahnya yang dengan hewan seperti kambing, ayam, sapi. Jika disembelih dengan cara tidak sesuai dengan hukum, maka dagingnya menjadi haram. Makanan halal menurut wujudnya adalah yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak berisikan. Hal ini sesuai dengan surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 157. Makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta merusak moral dan akidah. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 168. Contoh makanan halal yang kita konsumsi sehari-hari adalah daging sapi, ayam, kambing. Buah-buahannya seperti apel, kurma, anggur. Sayur-sayurannya seperti bayam, kangkung, buncis, dan lain sebagainya. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah 1. Tidak memabukkan, 2. Tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan, badan, atau jiwa maupun akidah, tidak najis dan didapatkan dengan cara yang halal. Makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mengonsumsi makanan haram akan mendatangkan kerugian bagi umat muslim di dunia dan di akhirat. Semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas subu illa ma zakaitum wa ma tubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu perbuatan fasik. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Sesuai ayat tersebut, makanan yang dinyatakan haram adalah bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam hewan buas,
dan hewan yang disembelih untuk berhala. Suatu makanan dikatakan haram yaitu pertama, jika mendapatkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan, badan, jiwa, moral, dan akidah sesuai dengan Quran Surah Al-Araf, surah ke-7 ayat 33. Kedua, makanan yang kotor dan menjijikkan, mubazir sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Araf. Ketiga, makanan yang didapatkan dengan cara batil sesuai dengan Quran Surah An-Nisa, surah ke-4 ayat 157. Minuman haram adalah minuman yang dilarang oleh umat Islam karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Suatu minuman dikatakan haram dia pertama memabukkan sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis tersebut, maka pengertian khamr itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun berbentuk baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikan ke dalam tubuh, misalnya Ganja, narkoba, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya. Kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing. Ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara batil atau halal. Misalnya minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, atau mengarang. saat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah pertama mendapat ridho dari Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih makanan dan minuman yang halal. Kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Ketiga, kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram adalah pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamr. Misalnya, seperti menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis atau gangguan jiwa. Misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya berpikir, menimbulkan beban mental emosional dan sosial yang sangat berat, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya khamr dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, di antaranya tekanan darah tinggi, kanker, jantung, liver, bahkan sistem kekebalan tubuh menurun serta merusak jaringan saraf otak. Keempat, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 91. Aids. Sebelum closing kita jijik dulu gak sih? Boleh